Lahir dari catatan panjang sejarah gerakan mahasiswa Makassar dan Indonesia, aktivis HAM, demokrasi dan perjuangan kesetaraan ini kini mencoba merenda masa depan Indonesia ke arah yang lebih baik. Ia kembali dari tanah rantau, mencoba menata tanah kelahirannya, Bulukumba dan Sulawesi Selatan. Isradi Zainal lahir di tanah pesisir Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, 18 Oktober tahun 1968. Dari tanah pengrajin perahu pinisi dan tanah kajang Tanjung Bira ini, menamatkan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Bulukumba. Sebelum akhirnya ia menyelesaikan pendidikan teknik insinyurnya di Fakultas Teknik Perkapalan Universitas Hasanuddin Makassar. Di kampus merah, Isradi bukan saja mencatatkan dirinya sebagai mahasiswa berprestasi secara akademik, tetapi ia telah menorehkan sejumlah catatan penting perjalanan bangsa Indonesia dan Sulawesi Selatan yang kelak membawanya menjadi aktivis pro-demokrasi. Isradi mencatatkan dirinya sebagai Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa pertama dalam era kemahasiswaan modern di kampus terbesar di Indonesia Timur. Ia pun mampu mempersatukan fakultas yang sebelumnya diguncang aksi tawuran dan pertikaian fisik. Di kampus Unhas, ia mampu menyelenggarakan pemilihan langsung Ketua Senat Mahasiswa Unhas secara demokratis. Ia juga berhasil melahirkan prestasi prestisius yang kelak dikenal sebagai tokoh sentral gerakan mahasiswa di Makassar dan Indonesia. Di antaranya pertemuan Senat Mahasiswa Indonesia di kampus Tamalan Ria. Suatu masa di mana Orde Baru dengan sangat ketat mengawasi kegiatan-kegiatan kampus. Perhatian kepada rakyat, peduli kepada rakyat. Saya punya track recordnya cukup bisa diandalkan dan bisa dilihat buktinya, apakah itu di zaman mahasiswa atau hingga hari ini. Selain populer di lembaga intrakampus, melahirkan sejumlah lembaga pro-demokrasi dan kerakyatan yang membela nasib masyarakat yang menjadi korban politik. Maka lahirlah Forum Kajian Strategis Karaeng Patingaloang yang memperjuangkan nasib petani gula Arasoebone dan warga Tanjung Bira di Front Demonstran Tuanta Salamaka yang memprotes SKB 3 Menteri Resimen Mahasiswa. Ia juga berhasil menyatukan Senat Mahasiswa sekota Ujung Pandang yang sangat sulit dipersatukan karena ego kampus masing-masing. Dengan membentuk Dewan Mahasiswa Aliansi Mahasiswa Pro-Demokrasi pada 27 Desember 1994 silam. Di Aliansi Mahasiswa Pro-Demokrasi ini,
ia menggalang kekuatan mahasiswa sekota Ujung Pandang, berunjuk rasa menolak kebijakan pemerintah, antaranya demo kenaikan tarif dasar listrik dan kebijakan yang mereka sebut Sepultura, 10 tuntutan rakyat. Sejak zaman mahasiswa atau aktivis mahasiswa, bagaimana menata Sulawesi Selatan, bagaimana membangun Sulawesi Selatan itu sudah ada, termasuk pengembalian nama Makassar, ya, dan lain-lainnya. Di awal tahun 1995, Isradi bersama kawan-kawannya kemudian memperjuangkan pengembalian nama kota Ujung Pandang menjadi Makassar. Puncaknya ketika pada 12 April 1995 memimpin demo besar-besaran di gedung DPRD, aksi monumental inilah yang kemudian melahirkan sejarah pergantian nama kota Makassar hingga saat ini. November 1995, ia kemudian memimpin demo anti penggunaan mobil mewah Pacir oleh Bupati se-Sulawesi Selatan. Dan di tahun 1998, bersama organisasi yang ia pimpin, AMPD, menjadi salah satu aktor Makassar di Jakarta yang ikut berdemonstrasi menggulingkan pemerintahan Soeharto. Usai menamatkan kuliahnya, Isradi kemudian meninggalkan dunia yang telah membesarkannya. Selama puluhan tahun, ia berkiprah di sektor swasta, baik sebagai pengusaha, konsultan, dan menjadi instruktur pelatihan. Kini ia memimpin perusahaan PT Insuri. Ia tidak hanya mengelilingi Indonesia, tetapi Isradi juga telah menginjakkan kakinya di sejumlah negara di dunia ini. Isradi menikahi istrinya tepatnya 5 Juli tahun 2000. Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia Makassar yang kini telah memberinya 3 orang anak. Meski sudah menjadi pengusaha mapan, anak sulung dari 10 bersaudara pasangan Zainal Abidin, Andi Risompa, dan Andi Murniati ini tetap anak yang patuh pada orang tua, keluarga, dan anak-anaknya. Istrinya Andi Soraya Mapangile dan ketiga anaknya Jenggo, Andi Aulio, dan Andi Aureo tetap mengidolakannya sebagai suami dan ayah yang baik di mata mereka. Sosoknya yang bersahaja dan bertanggung jawab menjadikannya sebagai tumpuan orang tua dan keluarganya. Kedua orang tuanya malah menilai Isradi adalah pelita hati dan harapan mereka. Bagi saya, Isradi Senal tidak hanya sebagai suami, tapi dia juga seorang ayah, seorang kakak, dan juga teman atau partner sejati dalam hidup saya. Jadi kami selalu bisa berbagi pandangan, berbagi cerita tentang hal apapun. Kini di tengah kesuksesannya di dalam dan di luar negeri, pria yang sudah mengunjungi puluhan negara ini
antara lain Perancis, Jepang, Swedia, Jerman, Norwegia, Denmark, India, China, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam mencoba kembali ke tanah kelahirannya. Ia ingin mengabdi di kampung halamannya Bulukumba dan Sulawesi Selatan. Saya datang untuk menuntaskan mimpi yang lama yang saatnya sekarang untuk dilaksanakan. Apa itu? Jadi saya bilang saya ingin untuk Sulawesi Selatan hanya dimulainya di Bulukumba. Jadi istilahnya pembangunan Sulawesi Selatan ya dimulai di Bulukumba. Apa itu? Satu, memimpikan bahwa Sulawesi Selatan itu adalah pusat maritim Nusantara. Pusat maritim Nusantara, Maritime Center. Isradi punya mimpi akan tanah kelahirannya Bulukumba dan Sulawesi Selatan. Ia bukan saja ingin menjadikan tanah tumpah darahnya sebagai daerah yang maju, memiliki keunggulan dan juga kompetensi. Punya latar belakang pendidikan, kalau saya istilahkan total quality management, manajemen mutu yang misalnya menjadi dasar atau konteks atau konsep bangsa-bangsa lain di bidang menjadi maju. Misalnya total quality management di Jepang atau ISO 9001-2000 atau ISO 9001-2008 di Eropa atau total quality management ya. Itu pun saya punya. Itu yang saya miliki. Nah, dengan memiliki ilmu itu atau misalnya background seperti itu, bisa saya aplikasikan untuk di Bulukumba untuk bagaimana ke depan. Ciri khas Isradi terletak pada kapasitas individu. Ia cerdas dan paripurna di lapangan, kaya ilmu dan pengalaman, serta menguasai bahasa asing. Gelar masternya ia peroleh dari Universitas Indonesia dan University Pierre Mendès France de Grenoble, Perancis. Secara personalia, ia adalah sosok muda visioner, berdedikasi, dan memiliki sikap yang terukur. Pengagum Soekarno ini memiliki konsep pengembangan daerah yang terinterkoneksi dengan jaringan luas yang ia miliki, baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional. Ia juga pribadi yang low profile dan taat. Buktinya, ia dekat dengan semua kalangan, termasuk petani, nelayan, pedagang, dan khususnya dunia pendidikan dan pesantren. Malah sejak 10 tahun terakhir, Isradi telah mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan. Dengan mendirikan Isradi Center di sejumlah daerah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan gratis bagi para remaja, mahasiswa, dan pemuda putus sekolah. Isradi bahkan tak segan-segan turun ke bawah. Satu hal yang sering ia lakoni selama memimpin. Kini, setelah ia memutuskan untuk kembali mengabdi ke tanah tumpah darahnya, ia telah bertekad dan berjanji menjadikan tanah leluhurnya sebagai kota Darussalam, yakni damai, aman, rapi, unggul, sehat, sejahtera, alami, layak, adil, dan mandiri. Di genggamannya,
Isradi mencoba membawa Bulukumba dan Sulawesi Selatan sebagai kota masa depan. Untuk membebaskan rakyat, mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan derajat kami, padamu kami berbakti, padamu kami mengabdi. Bunda